Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Erika Putri dengan NPM 2014051004. Saya berasal dari Teknologi Hasil Pertanian kelas B, Universitas Lampung. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang penguraian rumus teorema Bayes. Teorema Bayes itu merupakan pelebaran daripada peluang kasus bersyarat. Nah, untuk rumus teorema Bayes dilihat dengan kasat mata yang alergi dengan rumus-rumus, maka ini akan terlihat sangat sulit. Namun sebenarnya ini adalah rumus yang sangat mudah. Dapat kita uraikan sebagai berikut. Dilihat ketika kita akan menghitung peluang dalam kasus teorema Bayes, maka pencariannya dapat kita cari dengan rumus peluang CI syarat B sama dengan peluang CI kali peluang B syarat CI dibagi dengan sigma untuk seluruh nilai J kalikan peluang CJ dikali peluang B syarat CJ. Untuk memudahkan memahami rumus teorema Bayes ini, kita lanjut dalam contoh soal. Di sini terdapat kasusnya itu ada kasus 1, kasus 2, dan nantinya ada kasus 3. Di kasus 1 itu dimisalkan terdapat di sebuah kotak itu terdapat kelereng. Nah, dapat kita hitung berapa kelerengnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat kelereng hitam itu berjumlah 3 dan kelereng putihnya itu berjumlah 5. Jika ditanyakan dalam kotak 1 diambil secara acak berapa terambilnya kelereng hitam, maka dapat kita selesaikan bahwa peluang H atau kelereng hitam sama dengan untuk elemen bersyarat kelereng hitam dibagi dengan elemen jumlah sampel, seluruh jumlah sampel. Nah, kita tahu bahwa jumlah kelereng hitam di kotak 1 itu ada 3 dan seluruh jumlah sampelnya itu ada 8. Maka peluang diambilnya kelereng hitam di kotak 1 itu ada 3/8. Next, kasus kedua, yaitu di sini sama dengan kasus yang pertama. Namun, di sini terdiri dari 4 kotak. Nah, jika ditanya seluruh kelereng hitam di kotak, nah peluang kelereng berwarna hitam. Maka tahap yang pertama kita harus cari itu adalah berapa kelereng di tiap-tiap kotak. Berapa jumlah kelereng? Di mana kotak pertama itu ada 8, kotak kedua ada 10, kotak ketiga ada 6, kotak keempat ada 8. Nah, jumlah kelereng pada 4 kotak ini adalah 32. Tahap kedua, kita mencari tahu jumlah kelereng hitam pada masing-masing kotak. Kotak pertama, kelereng hitamnya itu ada 3, kotak kedua ada 4, kotak ketiga ada 4, dan kotak keempat ada 4. Nah, jumlah kelereng hitam pada 4 kotak itu berjumlah 15. Setelah itu, kita notasikan pada rumus. Nah, yang ditanyakan itu adalah peluang dari kelereng hitam, maka dituliskan notasinya peluang kelereng hitam H sama dengan elemen syarat kelereng hitam dibagi dengan elemen seluruh sampel. Nah, dapat kita ketahui seluruh jumlah kelereng hitam itu ada 15 dibagi dengan seluruh kelerengnya itu adalah 32. Nah, bagaimana jika ditanyakan berapa peluang bahwa kelereng yang diambil dari kotak 1? Nah, kotak 1 kan hanya salah satu dari seluruh kotak. Ada kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Di sini kita berasumsi bahwa semua kotak itu sebangun dan sama besar. Maka peluang dari kotak 1 terambilnya kelereng dari kotak 1 itu adalah 1/4. Jika ditanyakan lagi, berapa kelereng hitam yang terambil di kotak 1?
Nah, pada kondisi ini, jadi dapat dijelaskan kembali mengambil kelereng hitam dari kumpulan 4 kotak. Nah, berapa peluang terambilnya pada kotak 1? Nah, kasus sebelumnya itu kan jawaban terhenti di 1/4. Tapi sekarang kan beda kondisi. Bahwa kelereng terambil di kotak 1, kelereng hitam, maka dapat kita tuliskan rumus peluang kotak 1 syarat H dan diterjemahkan bahwa uraiannya peluang K1 irisan H dibagi peluang H. Nah, dapat kita ingat bahwa rumus ini merupakan peluang bersyarat. Dalam kondisi ini, kemungkinan terpilih itu terdapat di kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Ada 4 kemungkinan kelereng hitam yang berasal dari kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Sehingga untuk menyelesaikan kasus ini dapat kita menggunakan rumus teorema Bayes. Yaitu kita dapat tuliskan peluang kotak 1 dikalikan dengan peluang H bersyarat dengan syarat K1 dibagi dengan sigma seluruh nilai J dikalikan dengan peluang KJ kali dengan peluang H dengan syarat KJ. Bagaimana cara uraikan secara mudah kasus tersebut dengan menggunakan teorema Bayes? Perhatikan baik-baik. Di mana yang ditanya adalah peluang di kotak 1, yaitu terambilnya kelereng berwarna hitam. Maka kita tuliskan peluang kotak 1 syarat H sama dengan peluang kotak 1 dikali. Dan dikalikan dengan siapa? Dapat kita lihat sebelumnya. Di sini kan peluang dengan syarat H. Kita balik, yaitu syarat dulu baru peluang. Maka peluang H syarat K1 dibagi. Nah, kita lihat. Bayangkan, selain kotak 1 itu kan kemungkinan lain peluang di kotak 2. Ada 3, ada 4. Maka kita tuliskan peluang kotak 1, peluang kotak 2, peluang kotak 3, dan peluang kotak 4. Nah, bagaimana untuk uraian sampingnya atau perkaliannya dikalikan dengan siapa? Yaitu seperti yang di atas, yaitu syarat dulu baru peluang. Maka kita tuliskan untuk P peluang kotak 1 dikalikan dengan peluang H syarat K1 ditambah peluang K2 itu dikalikan dengan peluang H syarat K2 dan ditambah peluang K3 dikalikan dengan peluang H syarat K3 dan untuk peluang K4 yaitu kalikan dengan peluang H syarat kotak 4. Setelah mendapatkan rumus, kita tinggal substitusikan. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa peluang masing-masing kotak itu adalah 1/4. Karena kita tadi berasumsi bahwa kotak itu sebangun dan sama besar. Nah, untuk peluang terambilnya kelereng hitam di masing-masing kotak. Untuk kotak yang pertama itu 3/8, kotak kedua 4/10 atau disederhanakan menjadi 2/5, kotak 3 4/6 atau kita sederhanakan menjadi 2/3, dan untuk kotak keempat yaitu 4/8 kita sederhanakan menjadi 1/2. Lanjut kita substitusikan ke rumus. Nah, di sini kita melihat bahwa 1/4 itu terdapat di atas dan di bawah. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, keluarkan 1/4 dan kita coret. Nah, tersisa 3/8 dibagi 3/8 tambah 2/5 tambah 2/3 ditambah 1/2. Maka didapatkan
Peluang di kotak 1 dengan syarat kelereng berwarna hitam itu adalah 45 dibagi 233. Oke, untuk lebih tajam mendalami penguraian rumus teorema Bayes, kita lanjut nih di kasus ketiga. Terdapat soal, sebuah gudang mempunyai 3 karung. Terdapat karung 1, karung 2, dan karung 3. Dengan kapasitas masing-masing 30%, 45%, dan 25% dari seluruh produksinya. Peluang mendapat produk rusak dari masing-masing karung yaitu 1,0%, 1,5%, dan 2%. Sebuah produk dipilih secara acak dari area produksi. Berapa peluang bahwa produk tersebut dimasukkan oleh karung kedua jika diketahui ternyata rusak? Bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Nah, kita terjemahkan kasus tersebut menjadi notasi peluang. Setelah itu peluang apa yang ditanya? Nah, di sini kan ada karung 1, 2, dan 3. Untuk peluang masing-masing karung, itu kan yang pertama 0,30, 0,45, 0,25. Jika ditambahkan menjadi 1,00. Nah, didapatkan hasil dari mana nilai-nilai ini? Yaitu dari masing-masing kapasitas karung 1, 2, dan 3. Yaitu 30%, 45%, dan 25%. Setelah itu, peluang apa lagi? Peluang rusak. Peluang rusaknya tiap-tiap karung. Yang karung pertama yaitu 0,010, kedua 0,015, yang ketiga 0,020. Nah, setelah mendapatkan semua yang diketahui, bagaimana kita menerjemahkan sebuah kasus ini ke dalam notasi peluang? Nah, dapat kita lihat di soal nih. Soal kan terdapat peluang bahwa produk tersebut dimasukkan oleh karung 2. Nah, karung 2 nih clue-nya. Jadi kita tuliskan peluang K2 dengan syarat diketahui apa? Yaitu adalah rusak produknya. Maka dengan syarat rusak sama dengan dapat kita uraikan rumus, yaitu peluang dari karung 2 dikali peluang rusak syarat di karung 2. Dibagi, nah di sini kan peluangnya itu tidak hanya di karung 2 saja, ada karung 1 dan 3. Maka kita tuliskan peluang di karung 1 ditambah peluang di karung 2 ditambah peluang karung 3. Nah, setelah itu bagaimana cara perkaliannya? Diuraikan lagi, yaitu seperti yang sebelumnya, bahwa dibalik yang awalnya peluang menjadi syarat, syarat menjadi peluang. Maka tuliskan peluang di karung 1 dikalikan dengan peluang R syarat K1 dan seterusnya. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilainya dan didapatkan hasil, yaitu 0,00675 dibagi dengan 0,01475. Maka didapatkan peluang bahwa produk dimasukkan oleh karung 2 jika diketahui ternyata rusak, yaitu 0,4576. Sekian kita belajar tentang materi penguraian rumus teorema Bayes. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.